Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi anak-anak kelas 8 Sosial Study atau IPS. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang materi bab 1, yaitu tentang ASEAN. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu ASEAN, interaksi antar ruang dan negara-negara. Nah, ini yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah dapat menjelaskan kondisi geografis negara ASEAN, potensi sumber daya negara ASEAN, sumber daya manusia ASEAN, interaksi antar ruang negara ASEAN, dan dampak interrelasi antar ruang dan antar negara ASEAN. Itulah tujuan pembelajaran kita membahas tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN bab 1. Baik, sekarang kita akan bahas dulu pembahasan berikut ini. Jadi silakan kalian amati gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa para pemimpin ASEAN yang telah bergabung untuk melaksanakan sebuah kesepakatan di dalam negara ASEAN. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu sangat memiliki sebuah kemiripan sejarah yang sama, seperti persahabatan, kebudayaan, hingga kawasan ini pernah menjadi satu, yaitu negara Thailand, kecuali negara Thailand ya. Nah, ini. Nah, kondisi negara ASEAN, sejarah ASEAN itu pertama itu terdapat pada ASEAN Charter, piagam ASEAN yang disetujui pada 2007. Nah, silakan kalian pahami. Nah, ini adalah berdasarkan piagam ASEAN, maka ada sebuah keputusan. Keputusannya adalah untuk ketua ASEAN digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara ASEAN tersebut. Jadi setiap pemimpin negara ASEAN berhak untuk menjadi pemimpin ASEAN. Nah, ketua ASEAN berpegang sebagai bertanggung jawab dalam penyelenggaraan forum ASEAN. Nah, oleh karena itu, salah satu kewajiban ketua ASEAN adalah menyelenggarakan forum atau semacam silaturahmi setiap tahunnya. Nah, berikutnya ini Sekjen Sekretaris Jenderal ASEAN itu berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, yaitu di Jakarta Selatan, digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Nah, cukup berbangga diri bahwa negara ASEAN itu mempunyai sekjen yang bertepatan di markas Kebayoran Baru, itu di Jakarta. Nah, sekarang kita bahas sejarah ASEAN. Nah, sejarah ASEAN itu adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yang terletak di antara benua, tepatnya 26 lintang utara, 11 lintang selatan, 93 bujur timur, 1 teluk BT, dan luasnya sekitar hampir sekitar 494,810 km persegi, cukup luas sekali anak-anakku. Nah, kondisi geografis negara ASEAN itu contohnya adalah Brunei Darussalam merah dengan berantik kuning adalah antar musang air. Nah, ini ya. Nah, ini perbatasan antara kawasan antara Flora Brunei Darussalam di kawasan Brunei Darussalam. Salah satunya adalah musang air yang memiliki ciri khas dari Brunei Darussalam. Ada juga di Filipina, itu terdapat memiliki sekitar ciri khas, yaitu burung kakatua yang berwarna hitam ya. Nah, ini. Sementara di Indonesia mengalami dua musim penghujan, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, dan sementara di wilayah Kamboja itu adalah terdiri kondisi geografisnya itu palma, Bropus, Lomaro, pepohonan di Kamboja yaitu kukang, kerdil, bison, dan itik air. Nah, ciri khas dari sejarah ASEAN, sejarah Laos itu adalah gajah dan harimau. Nah, geografis di kawasan negara Malaysia itu beriklim tropis dan temperaturnya sangat tinggi, seperti itu. Nah, sementara untuk di Myanmar itu sekitar 5% adalah wilayahnya adalah hutan tropis yang ditumbuhi akasia, bambu kayu-kayu besar, nah seperti itu. Nah, sementara di Singapura adalah wilayah hutan rawa yang telah ditemun dengan tembok ya, seperti itu. Nah, baik, itulah gambaran tentang negara wilayah-wilayah di kawasan ASEAN yang Bapak bahas secara singkat, dan nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.